Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat petani. Kali ini saya akan memberikan penjelasan bahwasannya pada tanaman kelapa sawit kita, jenis gulma yang sulit dikendalikan yaitu jenis tekian. Nah, seperti ini kalau dalam bahasa awamnya adalah gulma atau rumput lulangan, tapi dengan bahasa ilmiah Eleusin indica. Jadi seperti ini. Tunggu dulu. Seperti ini adalah gulma yang sangat sekali sulit dikendalikan. Kalau dengan menggunakan glifosat juga tidak ada pengaruh. Dengan menggunakan paraquat ataupun yang kontak, hanya berpengaruh kepada bagian atas saja, tapi tetap akan tumbuh kembali. Nah, titik yang sulit dikendalikan karena Eleusin indica ini ataupun gulma lulangan ini cukup memiliki cepat sekali perkembangan bunganya. Jadi sehingga apabila telah disemprot kelihatan mati, tapi akan tumbuh kembali. Nah, inilah yang terkadang yang jenis gulma ini yang sangat cepat perkembangannya, titik tumbuhnya, menyebarnya pun dengan begitu cepat. Jadi kali ini kita akan menggunakan herbisida yang khusus untuk berdaun sempit. Kita gunakan merek dagang Paskinat 150 SL dengan bahan aktif amonium glufosimat 150 gram per liter. Seperti inilah kita gunakan. Yang sudah kita campur ini adalah satu cap yang kita gunakan itu ada 100 cc per cap. Jadi kita juga gunakan untuk mengendalikan biji-bijiannya. Kita campurkan juga di sini Carmek. Kita gunakan Carmek dengan bahan aktif diuron 80%. Kali ini kita gunakan per liternya airnya adalah 3 gram per liter. Jadi kalau kita campur di sini, nanti kita campur ke dalam ini, air ini juga berikut dengan paskinatnya. Ini adalah 60 gram. Kemudian kita goncang. Nah, inilah yang masih ada sisa campurannya. Ini kita goncang lebih merata, kemudian lebih cepat. Kalau kita menggunakan ember atau tiba, cara kerja kita akan semakin lama. Jadi seperti itu. Carmek itu tujuannya untuk mematikan biji-bijian gulma, adalah herbisida pratumbuh. Nah, mudah-mudahan kita akan lihat nanti hasilnya, karena gulma ini sudah sangat merepotkan sekali bagi kita petani sawit, yang khususnya yang banyak sekali pada areal TBM. Kalau untuk areal TM tidak berpengaruh, tapi kalau TBM karena sifatnya masih terbuka, maka perkembangannya sangat cukup cepat. Kita akan langsung semprotkan dalam kondisi basah. Kita menyemprot untuk lulangan ini, kita gunakan harus dengan konsentrasi yang agak tinggi. Volume semprot yang tinggi. Jadi harus betul-betul semua bagian dari gulma ini harus betul-betul basah, harus merata. Nah, seperti ini sahabat petani cara menyemprotnya. Jangan sampai kena ke pokok. agak diapakan ke bawah coba.
Dia gitu, jadi kena basah semuanya dia, jangan tinggi kali. Nah seperti ini sahabat petani, ini semprotkan aja. Jangan ke dalam kali. Nah seperti ini sahabat petani, inilah cara kita melakukan penyemprotannya. Yang penting jangan sampai terkena pada tanaman kelapa sawit, harus kita angkat pelepahnya. Nah seperti itu tekniknya, dia posisi mundur untuk penyemprotannya agar supaya tidak terkena pada pelepah sawit. Nah ini jumlahnya, kita lihat sahabat petani, ini kondisinya gulmanya sudah tua. Nah, makanya kita gunakan diuron yang pratumbuh, artinya supaya agar biji nanti setelah ini disemprot mati, maka kita akan tekan juga sekalian biji-bijiannya itu agar tidak tumbuh kembali. Sebenarnya ada tutorial lain yang menggunakan Gramoxone ataupun paraquat dengan menggunakan diuron, tapi sifat Gramoxone tadi kan kontak. Nah kalau kita gunakan herbisida Vascinet ini, dia bersifat sistemik. Nah makanya saya lebih cenderung mengarahnya kepada yang sistemik, karena langsung dia herbisida ini mematikan gulma ini pada langsung sampai ke perakaran. Sedangkan kalau sifatnya Gramoxone, dia hanya bagian atas gulmanya saja yang kelihatan mati, tapi kalau akar tidak sampai tuntas ke akar. Nah sebabnya seperti ini memang kelihatan boros, karena yang kita semprot juga jumlahnya juga banyak. Mudah-mudahan ini bisa nantinya memberikan solusi untuk kita, untuk ilmu kita, untuk bagi petani, bahwasanya dengan menggunakan herbisida ini bisa mampu menekan perkembangbiakan daripada gulma Leucine indica ataupun gulma lulangan ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi ilmu untuk kita semua, bisa menjadi wawasan untuk bagi kita semua para petani agar lebih maju dalam hal pembangunan kebun kelapa sawit ataupun kebun pribadinya. Nah nanti kita akan lihat 1 minggu ke depan, saya akan tunjukkan lagi bagaimana hasilnya yang setelah kita semprotkan setelah pada hari ini. Mudah-mudahan mendapatkan hasil yang bagus, agar supaya pertumbuhan gulma lulangan ini bisa kita tekan mati sampai ke akar-akarnya dan bahkan sampai ke biji-bijiannya, agar supaya tidak tumbuh kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.